Luar biasa, sekarang Jawa Barat menjadi provinsi paling bersih se-Asia Tenggara. Ini klaim bukan berlebihan ya. Kalau kita melihat bagaimana negara-negara tetangga di ASEAN, Jawa Barat sekarang di tangan Kang Deddy Mulyadi tidak berlebihan kalau kita katakan memang layak untuk menjadi provinsi terbaik se-Asia Tenggara. Kalian warga Jawa Barat jangan heran juga ketika mendapatkan kritik-kritik dari orang-orang yang tidak suka pada Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang yang melakukan hal-hal keji kepada KDM. Seperti memfitnah, tidak puas terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk menuruntuhkan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Makanya tugas kalian sebagai warga Jawa Barat benar-benar mengawal Kang Deddy Mulyadi agar menjadi pemimpin yang aman. Dan juga kita doakan mudah-mudahan KDM konsisten untuk berbuat kebaikan dan mendahulukan empati untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kita lihat dulu bagaimana Jawa Barat mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari warganya. Tidak heran kemudian kalau kita katakan Jawa Barat istimewa hari ini. Wah, banyaklah hal yang dapat kita bicarakan nanti. Kita lihat dulu saja di sini bagaimana kemudian warga memberikan komentar-komentar tentang Jawa Barat, teman-teman. Silakan. Ciamis kembali mendapatkan penghargaan sebagai kota kecil terbersih dalam ajang internasional se-Asia Tenggara. Prestasi ini diumumkan dalam rangkaian kegiatan pertemuan tingkat menteri se-ASEAN ke-18 tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan di Langkawi, Malaysia pada tanggal 2 dan 3 September 2025. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Umum Kabupaten Ciamis. Raih penghargaan Adipura Kencana dari Presiden Republik Indonesia, Ciamis dinobatkan sebagai kabupaten terbersih di Indonesia. Raihan tertinggi yang didapat oleh Kabupaten Ciamis ini disambut bahagia oleh masyarakat saat Bupati Ciamis berkeliling kota memamerkan piala Adipura. Dr. Giatno SIP MSI Itulah mewakili Bupati Ciamis. Acara ini menjadi ajang penghargaan tertinggi tingkat ASEAN bagi kota-kota yang berhasil menunjukkan kepemimpinan dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dan lingkungan yang bersih. Support terus UMKM lokal, jaga Ciamis selalu kondusif, Ciamis maju, Ciamis bersih, hade goreng Ciamis tetap lembur urang. Jujur baik nih ya, di lubuk hati gue yang paling dalam, gue menunggu-nunggu kapan nih ya Kang Deddy bisa jadi bapaknya Indonesia, bukan cuma jadi bapak aingnya Jawa Barat doang. Enaknya punya pemimpin gubernur Jawa Barat yang suka mau turun ke lapangan tuh. Seperti ini dampaknya. Biasanya petugas kebersihan itu kita jarang sekali melihat di pinggir jalan ya untuk bersih-bersih. Tapi di era KDM, petugas kebersihan itu berfungsi dengan baik setiap hari melaksanakan kebersihannya. Pagi di kota Tasikmalaya kini terasa berbeda. Di ruas Jalan Letnan Harun kini kembali licin dan nyaman dilalui. Di sini roda kehidupan berputar setiap hari. Anak-anak berangkat sekolah dengan aman, pedagang membuka usaha lebih cepat, dan pekerja bisa melaju tanpa khawatir. Jalan Letnan Harun bukan sekedar jalur kendaraan. Ia menghubungkan pusat aktivitas warga, akses perkantoran, kawasan usaha, hingga layanan publik. Saat jalan kembali lecir, waktu jadi lebih efisien, ekonomi bergerak lebih lancar, dan mobilitas warga semakin baik. Inilah bukti bahwa jalan yang lecir bukan hanya tentang aspal, tetapi tentang kehidupan yang terus berjalan. Areanya cantik sekali, liatin. Keren. Subang Ciater menjadi keren. Liatin tuh trotoarnya, warnanya merah merona. Makasih Bapak KDM. Jawa Barat jadi indah, jalannya bersih rapi. Keren pokoknya mah. Mantap deh bro. Keren sekali. Juara ini mah. Juara bisa tuh udah sampai atas loh. Berarti sampai
Atur nuhun. Hatur nuhun Bapak Baik, KDM. itulah. Keren pokoknya mah. Dan selamat datang di desanya nih teman-teman. Ini adalah desa yang lagi viral-viralnya geng. Dan selamat datang di Sukamulya teman-teman. Desa viral yang ada di Ciamis teman-teman. Dan desa ini beneran bersih banget, gak ada sampah sedikit pun. Dan ini adalah desanya para sultan geng. Kita lewatin monumen gaspol, lurus lagi nih teman-teman. Dan ini dia geng. Wow, ini beneran estetik dan keren banget. Katanya tempat ini dibangun oleh Sultan Baja geng. Sebenarnya atau enggaknya aku nggak tahu geng. Di sini juga ada taman seperti ini dan juga ada tugu seperti ini. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan cuma nonton, Baik, klik itulah. tombol follow, gengs. Biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya. Biarkan gedung sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Itu pilihan. Nggak ada masalah bagi saya. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap. Tetapi dalam kegelapan itu ada hati yang terang. Kita harus mahal. Mahal apa? Mahal dalam sikap pengambilan keputusan. Asli nggak nyangka jalanan semulus ini, selecir ini, aduh Masya Allah, juara Jabar istimewa. Bapak aing hatur nuhun, dia jalan menikmat lecir kieunya. Ini bisa sesorodotan ieu mah aslina. Jalan dari Subang menuju ke Bandung. Baik, itulah. Nah ya, sangat luar biasa ya, ini lagi ada kebersihan dari Pemprov Jabar ya. Sedang ini ya, sekeliling lingkungan yang di Taman Dauan nih lagi menjaga kebersihan dan pada mengutin tong sampah ya tuh. Mantap sekali ya program Kang Deddy ya, menjaga lingkungan biar tetap bersih. Lembur Pakuan adalah kampung biasa yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tanpa embel-embel pariwisata, banyak orang datang bersukacita. Lalu apa penyebabnya? Lembur Pakuan sebenarnya hanya kampung sederhana yang ditata secara nyata oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tujuannya tentu demi menciptakan suasana asri, damai dan nyaman agar tidak usah jauh-jauh liburan. KDM bahkan menggelontorkan uang pribadinya sendiri demi mewujudkan cita-citanya itu. Alhasil hanya dalam kurun waktu 1 tahun kampung tersebut berubah secara total. Di bawah komando Sang Prabu, Lembur Pakuan kini menjelma menjadi wisata baru. Orang-orang berbondong-bondong datang hanya untuk melihat dan merasakan suasana damai khas pedesaan. Bukan cuma dari Jawa Barat, melainkan dari seluruh Indonesia. Hal ini membuat semua unsur akhirnya tergerak. Kini Lembur Pakuan menjadi ikon Subang dan menjadi contoh kampung wisata tanpa harus merubah dan merusak alam. Homestay, kebersihan, keindahan, kenyamanan, kuliner, dan pertunjukan hari ini semua ada di Lembur Pakuan. Lalu apa yang didapatkan Kang Deddy setelah mengeluarkan uang pribadi? Apakah dia mendapat pemasukan dari wisata Lembur Pakuan? Nyatanya tidak sama sekali. Semua dia lakukan demi meningkatkan ekonomi warga sekitar. Maka tidak salah ketika Baraya mengatakan Jawa Barat salah satu daerah di Indonesia yang akan bersaing kebersihannya dengan Singapura. Ketika Jawa Barat secara kebersihan sudah bisa bersaing dengan Singapura, maka dengan otomatis Jawa Barat akan unggul daripada Singapura. Mengapa demikian? Karena lingkungan dan keasrian serta kesuburan tanah Jawa Barat akan jauh lebih indah melampaui daripada Singapura. Baik itu secara penduduk dan secara luasan, Jawa Barat lebih unggul daripada Singapura. Padahal Jawa Barat hanyalah bagian salah satu provinsi daripada Indonesia. Maka siapapun yang datang ke Jawa Barat hari ini, Anda akan merasakan seperti memasuki sirkuit di Sumatera, namanya sirkuit Mandalika. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hal-hal yang teman-teman bisa saksikan tentang bagaimana kesaksian warga dan beberapa pengamat memberikan statement tentang kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang dianggap sangat luar biasa dan berhasil sejauh ini membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang mendapatkan predikat paling baik dalam aspek minat investasi asing di provinsi-provinsi di Indonesia.
Bukan cuman itu, beberapa award juga diberikan oleh pihak-pihak dalam negeri, juga luar negeri kepada Kang Deddy Mulyadi, seperti pihak Korea Selatan. Kemudian juga ada award dari negara kita sendiri yang diberikan kepada Jawa Barat. Dan dari award itu KDM tidak pernah, ini sepengetahuan saya, KDM sengaja mengambil itu karena bersifat pribadi, Pak, tidak diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, barangkali itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.